Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham gajah tunggal ya. Saham gajah tunggal ini merupakan salah satu portofolio Pak Loh Keng Hong ya teman-teman. Jadi khusus bagi teman-teman pemula ya yang baru masuk di dunia saham, memang sebaiknya melihat data-data atau beberapa fakta investor ya. Ketika kita sudah mengetahui investor-investor besar itu bagaimana strateginya, mungkin kita bisa mengikutinya atau kita memilih beberapa saham yang di-hold oleh investor-investor besar. Nah, tentu saja ini tetap berkaitan dengan strategi teman-teman masing-masing ya. Dan kalau teman-teman pakai value investing ya mungkin agak rumit sedikit ya, karena memang membeli saham Mercy di harga bajai itu kan berarti dia mencari saham-saham yang murah banget itu kan agak sulit ya sekarang. Walaupun ya mungkin kadang-kadang ada yang bisa ya. Nah, prinsipnya Pak Loh Keng Hong kan seperti itu ya, membeli satu saham yang harganya murah tapi potensinya besar, dan kemudian dia jual saat harganya sudah tinggi banget itu ya. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua saham Pak Loh Keng Hong itu bagus juga teman-teman. Jadi ada beberapa saham Pak Loh Keng Hong yang nggak jalan-jalan juga ya, dan akhirnya banyak yang rugi ya investasi di situ ya. Dan kalau Pak Loh Keng Hong sih bisa tahan sampai bertahun-tahun ya di dalam suatu saham. Tapi apakah kita bisa bertahan seperti itu ya, belum tentu. Nah, di video kali ini coba kita cermati ya GJTL ini seperti apa ya. Kalau kita lihat di perdagangan hari terakhir kemarin dia naik hampir 3%. Satu minggu ini naik terus. Satu bulan ini sempat turun di 1100 kemudian naik. Terendah di 1000 ya 3 bulan ini ya. Nah, tertinggi di 1390 selama satu bulan. Satu tahun naik ya, walaupun lumayan nih kalau satu tahun tuh masuk di harga 900-an ya atau 800 sekian. Sekarang sudah naik 400 poin ya, hampir 50% ya. Nanti kita lihat analitiknya ya. 3 tahun naik, 5 tahun naik. Nah, ini kalau kita lihat karakternya GJTL ini seperti ini teman-teman. Jadi ketika dia naik tinggi ini di tahun 2023 bulan Juli, ini hampir menyentuh 1300. Nah, saat koreksi setelah bulan Juli kan koreksi ini sampai 700 teman-teman. Jadi hampir 600 poin ya hilang. Nah, setelah itu naik lagi ya. Jadi memang karakternya seperti itu ya. Secara PBV ini masih murah, 0,4 per 3, jadi lumayan murah lah ya. Turnovernya berapa ini coba? 76 miliar ya, lumayan lah. Nah, ini kita lihat analitiknya. Hijau semua ini ya. Satu hari, satu minggu, satu bulan, 3 bulan, year to date itu 18%, satu tahun 51% ya. Ini kalau beli gajah tunggal di harga satu tahun yang lalu, teman-teman sudah untung 51%. Tapi kalau 3 tahun malah untungnya cuma kecil ya, 37% ya, karena harganya kenaikannya nggak terlalu besar ya. 5 tahun 72% ya, seperti yang terlihat di grafik itu tadi ya teman-teman. Nah, kita lihat newsnya apa. Ada dividen ya, coba kita lihat ke statistiknya. Profilnya dulu. Ini otomotif dan komponen, ini ban ya teman-teman. Masyarakat pegang sahamnya ini 34%, cukup besar. Pak Loh Keng Hong 5,1% ya, ini besar banget nih. Atau 181 juta lembar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen mengikuti ya seperti Pak Loh Keng Hong ya, ini fokus di satu saham dulu sampai besar jumlahnya ya,
ya minimal 1 miliar lah paling enggak, baru nanti ke saham yang lain. Tapi ya tergantung teman-teman ya, kuat nggak seperti itu, karena kalau seperti itu kan resikonya juga besar. Kalau saham yang kita pegang ternyata turun, ya agak pusing juga ya. Jadi memang targetnya itu harus jangka panjang ya, paling nggak 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya pegang 1 tahun masih minus 20%, itu ya harusnya santai-santai aja. Tinggal justru malah nambah lot, nambah lot, nambah lot. Nanti begitu sahamnya itu naik tinggi, kita sudah punya lot yang cukup besar ya. Jadi itu ya. Terus statistiknya Q1 naik ya dari 76 ke 97, Q2 juga naik dari 27 ke 68. Cuman nanti Q3 dan Q4-nya bagaimana ya? Tapi kalau pakai rata-rata Q1 Q2 itu cuman IPS-nya malah turun ya 331. Ya karena ini Q4-nya tuh naiknya cukup tinggi nih, 138. Dividennya kecil teman-teman ya. Jadi ini nggak cocok untuk dividen investing. Cuma Rp50, 2023, 2020, 10, jadi nggak stabil ya. 2021 nggak ada. Net profit 577 miliar, cash flow 1 triliun, dividen yield cuma 4%, utang 121%. Dividen itu sekitar bulan Juli, 5 Juli. Kemarin sudah dibagi ya. Ini makanya ini Pak Lokehong itu cuman dividennya cuma Rp50 aja dapatnya miliaran teman-teman. Ya, hitung aja itu berapa itu tadi. 50 kali, kalau Kenghong punya berapa tadi? 181 juta. 9 miliar. Sudah dapat uang cash 9 miliar ya. Walaupun dividennya kecil ya. Apalagi kalau dividennya besar ya, seperti saham-saham batu bara ya. Kemarin Pak Lukeng nggak salah pegang ABMM ya kemarin itu ya. ABMM. Ada nih ABMM. Nah ini ada ini 5% nih, 139. Wih, ini kalau dapat dividen mantap jiwa ini. ABMM ini dividennya kemarin 295. Besar banget ini teman-teman. 295 kali berapa ini? 139 juta. Wih. 41 M. Nah inilah. Jadi kalau teman-teman fokus di satu saham, terus nambah lot, tambah lot, nambah lot, nanti suatu saat ketika saham itu naik tinggi atau bagi dividen itu benar-benar terasa. Tapi kalau teman-teman jual masuk, beli lagi, jual beli masuk lagi, beli lagi ya, mungkin portofolionya nggak begitu signifikan lah naiknya. Karena kadang loss, kadang profit itu akhirnya dalam jangka 1 tahun itu ya nambahnya nggak begitu banyak. Tapi kalau kita fokus di jumlah lot, ya inilah apa, nanti tahu-tahu kita punya 1000 lot gitu kan, mantap ya. 1000 lot gajah tunggal itu berapa itu coba? 12 berapa tadi harganya? 1230 kali 1000 kali 100, 123 juta ya. Ternyata nggak nyampe 1 M ya. Nah ini kita lihat teknikalnya ya, gajah tunggal. GCTL. Ini teknikalnya ada potensi untuk turun nih teman-teman ya. Ini ada di ujung nih ya 1270. Mungkin setelah itu akan koreksi dulu sebelum nanti naik ya. Coba ini kita lihat. Ini Mei itu ini bulan apa ini?
Februari. Oh, Gajah Tunggal tuh mulai naik sekitar bulan Februari ya. Oktober naik, Desember naik, naiknya tinggi ya. Jadi Juni naik tinggi sampai Juli di 2023, kemudian koreksi terus sampai bulan apa ini? Oktober. Nah, ini 2023 ini koreksi sampai bulan Oktober baru naik. Nah, ini kalau mau masuk tunggu dulu koreksi. Barangkali diberi ya. MACD-nya tapi MACD-nya bagus ya ini ya. Masih ada potensi naik ya, walaupun mungkin sudah mulai terbatas teman-teman. Stokastik. Ya, stokastik masih ada potensi naik dikit, mungkin ya sekitar 1000 berapa ini ya? 1300-an mungkin ya, sampai 1400. Kalau mau memanfaatkan momentum. Ini sudah uptrend ya, sudah di atas MA 200, di atas MA 100. Hanya MACD yang buy, yang lain strong sell. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau masuk untuk jangka panjang, tunggu koreksi mungkin di sekitar 1000 teman-teman ya, di sekitar 1000 ini ya, sekitar 1000 ini bagus ya. Tapi kalau cuman manfaatkan momentum naik dikit, mungkin ya masih ada potensi naik sekitar 100 poinan. 100 poin tuh ya 5-6% mungkin ya, mungkin sekitar itu. Newsnya di sini apa ya? Laba kotor naik. Ya ini yang tadi ya, laporan tadi itu. Intinya semua tergantung strategi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau dividen investing ya pilih saham-saham yang dividennya besar. Kemudian kita gulung dividennya. Begitu dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau capital gain seperti Gajah Tunggal ini ya nggak masalah. Tapi belinya di harga bawah ya, di ring-ring harga bawah. Karena ternyata GJTL ini kalau naik tinggi, tapi kalau koreksinya dalam banget ya. Jadi teman-teman nunggu momentum itu ya. Paling bagus di sekitar 1000, syukur-syukur di bawah 1000 itu bagus. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi ya, jangan tergoda saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan sudah terbukti, apalagi bagi dividen yang cukup besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.